Pemirsa, polisi menangkap pencuri kotak amal yang kerap beraksi dengan menggunakan senjata di sejumlah masjid di Kota Padang, Sumatera Barat. Saat ditangkap, pelaku tengah pesta narkoba bersama temannya. Petugas dari Polsek Lubung Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat menggerebek sebuah rumah kontrakan yang diduga lokasi persembunyian pelaku pencurian kotak amal masjid di kawasan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Di dalam rumah, petugas berhasil membekuk terduga pelaku pencuri kotak amal masjid berinisial WH beserta 3 rekannya yang sedang asik berpesta narkoba. WH sempat mengelak, namun saat penggeledahan petugas menemukan 1 unit senjata api jenis airsoft gun serta peralatan yang digunakan untuk membobol kotak amal masjid. Dari tersangka yang berhasil kita amankan yaitu pakaian yang digunakan pada saat beraksi di Masjid Benuaran, kemudian alat yang digunakan yaitu berupa linggis, kemudian jam tangan yang dia beli dari hasil pencurian tersebut. Aksi pencurian kotak amal oleh WH diketahui telah terjadi di 6 masjid, salah satunya di Masjid Dakwatul Muslimin di kawasan Ujung Tanah, Kota Padang. Aksi WH terekam kamera CCTV dan saat hendak ditangkap, pelaku menodongkan sebuah pistol ke arah warga dan langsung kabur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 orang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara baku tikam hingga tewas di tempat. Salah seorang pelaku diketahui menderita gangguan jiwa. Kamis petang warga tinggal di sekitar Gang Dato, Jalan Semen Cirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara heboh. 2 orang pria terlibat perkelahian dan aksi saling tikam dengan senjata tajam. Akibat pertikaian ini kedua pelaku tewas di tempat. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui peristiwa bermula saat salah satu pria yang diduga mengalami gangguan jiwa membawa senjata tajam. Ia kemudian mengacungkan senjata tajamnya kepada seorang pengendara motor yang sedang melintas, yang ternyata juga sedang membawa senjata tajam. Perkelahiannya sampai saat ini masih kita dalami, tapi dari informasi awal bahwa memang salah satu di antara mereka ini sudah mengalami gangguan jiwa. Sudah kita cek rumahnya tadi, memang sudah tidak layak huni lagi. Tidak banyak informasi yang kita dapatkan di masyarakat sekitar bahwa yang bersangkutan sering membawa senjata tajam kemana-mana. Dari informasi warga setempat, kedua pelaku sekaligus korban tidak saling mengenal hingga terjadi perkelahian yang menewaskan keduanya. Saat ini jenazah kedua pria sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kesal dengan Satgas Penanganan COVID-19 yang menuduh warga menghadang ambulans, ratusan warga desa Banaran, Gunung Kidul, Yogyakarta membakar kaos relawan desa. Warga juga membongkar seluruh posko yang ada di desa karena beranggapan jeripayah mereka tidak dihargai. Ratusan warga desa Banaran, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta ini meluapkan kekesalan mereka dengan membakar kaos relawan serta membongkar seluruh posko yang ada di desa. Mereka kesal terhadap tuduhan Satuan Gugus Tugas COVID-19 yang dianggap mencederai perasaan warga. Kejadian berawal ketika Pemkab Gunung Kidul memutuskan menggunakan hutan Wanagama sebagai tempat isolasi mandiri bagi warga yang reaktif rapid test. Sepemahaman warga, mobil ambulans yang membawa pasien reaktif akan melaju jalur utara melewati rest area Bunder. Namun, dikarenakan jalur utara yang susah, para petugas ambulans kemudian memilih melalui jalur selatan yang melewati desa Banaran. Pada tanggal 22 Mei hingga 24 Mei lalu, warga memutuskan memberhentikan mobil ambulans dan menanyakan mengapa melalui jalur selatan. Padahal jalur utaralah yang seharusnya dilalui oleh petugas ambulans. Kecewaan warga pun memuncak saat Satgas COVID-19 mengeluarkan statement bahwa warga desa Banaran menghadang ambulans. Kami sudah merasa tertekan secara psikologi. Jadi kelelahan fisik kami, kelelahan ekonomi kami yang tetap kami pertahankan untuk menjaga posko dan di Desa Banaran ini ternyata kami sudah ditekan secara psikologi dari pemberitaan di media massa. Sementara itu, pihak pemerintah Desa Banaran sendiri mengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap keputusan para relawan.
Namun, pemerintah desa berharap agar warga tetap peduli dengan penanganan COVID-19. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Seorang ayah rela menyerahkan anaknya kepada petugas PSBB di pos perbatasan Palangkaraya, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan karena ia mengaku tak sanggup lagi membeli susu untuk kedua anaknya di tengah pandemi COVID-19. Kami tidak tugas, betul. Tapi pemerintah tidak membantu, tapi aku ditindak selesai. Anakku terserah. Luapkan frustasi, seorang ayah ini berteriak dan mendesak petugas PSBB di perbatasan Palangkaraya, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk menerima kedua anaknya. Ia menyerahkan anaknya kepada petugas karena tak mampu lagi membeli susu untuk kedua buah hatinya di tengah situasi pandemi corona. Ini adalah bentuk protes kepada pemerintah yang dianggapnya tak sensitif dan tak memberikan bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat yang terdampak corona. Ironisnya, saat ditanyai petugas, pria ini mengaku memiliki mobil yang dibawanya ke pos. Meski ia menyebutkan telah menunggak angsuran selama 3 bulan. Video ayah frustasi yang menyerahkan anaknya ke petugas ini pun viral di media sosial dan mendapat aneka tanggapan dari warganet. Petugas PSBB di perbatasan Palangkaraya, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah mengkonfirmasi bahwa ayah yang ingin menjaminkan anaknya tersebut ternyata berniat mengakali aturan PSBB. Ia diketahui sebagai supir travel gelap dan berikut pernyataan petugas PSBB. Nah, yang viral ini adalah travel liar, nggak ada izinnya. Apa maksud dia datang untuk menyerahkan anak? Nggak tahu kita. Karena kita larang kan lewat melintas kan itu ceritanya. Melintas gitu, Pak? Iya. Ya kan kita larang saat itu. Nah, besoknya dia bawa anak itu. Tidak sanggup untuk untuk membeli susu itu, Pak? Lah itu kan menurut dia. Kalau dari penampilan tidak mungkin lah. Kemarin kita data mana alamat rumahnya supaya diberikan sembako. Dia tidak mau. Kalau memang nggak benar itu nggak bisa ini lagi. Ini susu, betul? Tidak mungkin. Tapi saat ini tidak. Diduga lepas dari pengawasan orang tuanya, seorang anak di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat terjepit teralis jendela saat bermain. Upaya evakuasi berlangsung dramatis. Bocah 4 tahun ini menangis ketakutan saat petugas dari Sudin Damkar Jakarta Barat berupaya membebaskannya dari teralis jendela. Upaya evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melukai sang bocah. Setelah 5 menit berjibaku, petugas berhasil memotong besi teralis dan membebaskan sang bocah. Diduga bocah ini terjepit teralis saat bermain dan lepas dari pantauan orang tuanya. Dari data petugas, kedua orang tua bocah ini merupakan warga negara Mali. Dan pemirsa, untuk mengetahui kejadian anak terjepit teralis jendela ketika tengah bermain, saat ini telah tersambung melalui jaringan telepon dengan petugas Damkar Kebonjeruk, ada Bapak Muhammad Amin. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang Pak Amin. Pak Amin. Selamat siang Pak. Baik, kita akan mencoba menghubungi Pak Amin, salah satu petugas Damkar yang ikut menolong sang bocah yang terjepit di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ratusan ABK dari 2 kapal pesiar pagi tadi tiba di Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priuk. Penjemputan ratusan anak buah kapal dari Singapura dan Australia itu dikawal tim Kopaska TNI AL. Proses penjemputan 418 ABK kapal pesiar MV New Amsterdam dan 400 ABK kapal pesiar MV Carnival Splendor berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi. Protokol kesehatan langsung diterapkan ketika para ABK tiba. Namun sistem baru protokol COVID-19 diberlakukan pada ratusan ABK ini. Jika para ABK sebelumnya langsung di swab tes di dermaga, kali ini pelaksanaan swab tes 800
18 ABK ini akan dilakukan di tempat isolasi mandiri. Jika hasil swab tes positif akan dibawa ke Wisma Atlet. Sementara ABK yang swab tesnya negatif akan dikawal kembali ke daerah masing-masing. Dari sejarah atau latar belakangnya ini tidak ada ya mereka yang terindikasi karena mereka sebelumnya juga sudah di karantina sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir. Intinya mudah-mudahan nanti hasil swabnya ya kita berdoa semuanya negatif. Ini ya kapalnya ada yang dari Singapura, ada yang Captain, ada yang dari Australia ya. Yang ini totalnya 814 semuanya. Jadi masing-masing 18 ya, 818. Dan pemirsa, kita terhubung kembali dengan petugas pemadam kebakaran terkait kejadian anak terjepit teralis jendela melalui jaringan telepon dengan petugas damkar Kebonjeruk. Ada Bapak Muhammad Amin. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang Mbak Loli. Baik Pak Amin, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis kejadian bocah yang terjepit teralis jendela ini? Iya baik. Pemirsa, jadi kejadiannya sekitar kemarin jam 10:30. Kami mendapat permintaan pertolongan dari Pak Sarudin warga setempat yang mana diberitakan bahwa di dekat rumahnya ada anak kecil berusia 4 tahun yang terperangkap di teralis rumahnya itu. Baik, itu butuh berapa lama Pak untuk mengevakuasi anak yang terjepit teralis jendela itu? Kebetulan kantor kami nggak jauh Bu, jadi pas dapat berita langsung kami set up lokasi dan posisinya. Kami luncurkan dari kantor Bu sekitar 5 menit dari kantor ke TKP Bu. Baik, saat ini kondisi bocah tersebut seperti apa Pak? Untuk kondisi bocahnya, anaknya itu ya alhamdulillah sehat walafiat. Cuman awalnya panik, mungkin nangis terus. Tapi setelah berhasil dikeluarkan, alhamdulillah anak tersebut kondisi stabil. Baik, itu posisinya berarti bocah itu jarinya terjepit teralis jendela ya Pak? Itu kepala, kemudian karena dia berusaha keluar, tangannya ikut masuk ke dalam sehingga untuk keluar kepalanya itu susah karena terhalang oleh tangannya yang ikut masuk ke dalam teralis. Seperti itu. Baik, artinya memang kepalanya tidak bisa keluar kembali begitu ya Pak ya? Kepala dan tangan yang jauh. Baik, kejadian seperti ini apakah sering terjadi Pak? Pak Amin? Baik, terima kasih petugas Damkar Muhammad Amin sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Belasan warga di Purwakarta, Jawa Barat terdampak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini tinggal di tenda darurat. Mereka mendirikan tenda di tengah jalan sebagai bentuk protes terhadap pengelola proyek kereta cepat yang belum membayar uang kontrakan. Sudah 4 hari warga desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta ini tinggal di tenda darurat. Tenda ini berdiri di tengah jalan desa. Warga tinggal di tenda karena rumah tempat tinggal mereka hancur akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari pihak kereta cepat sampai saat ini sudah hampir 8 bulan belum ada perbaikan ataupun belum ada solusi ke kami orang. Sementara rumah kami orang sudah ada yang 80% hancur, bahkan udah ada yang rubuh itu. Pernah ketemu dengan pihak? Sudah. Pertemuan sudah 2 kali. Tapi belum ada istilahnya yang konkret atau yang memutuskan ini mau gimana, belum ada Pak. 13 rumah warga hancur akibat pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Warga terdampak sempat disewakan rumah oleh pengelola proyek kereta cepat. Namun belakangan pihak pengelola tidak lagi membayar uang kontrakan warga. Itulah sakit hatilah itu. Sudah miskin, lagi-lagi tunawisma saya sekarang. Ya tunawisma saya yang tidak punya rumah sekarang ya. Ada juga ini rongsokan, ada juga. Bukan rumah ini mah, rongsokan. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung masih berjalan dan sudah mencapai 48,3%. Warga berharap PT Kereta Cepat Indonesia Cina memperhatikan mereka sebagai warga terdampak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan.